Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mas Aku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Yang berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah kerugian seseorang bila memiliki sifat munafik? Itu saja Ustadz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, kerugian orang yang memiliki sifat munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Kerugian orang yang punya sifat munafik ini sangat banyak sekali. Di antaranya tadi disebutkan orang yang punya sifat munafik, dia akan cenderung mencari perhatian orang lain di dalam setiap kegiatannya. Ketika dia melakukan apapun kegiatan, pasti tujuannya mengharapkan pujian manusia. Karena salah satu tanda orang munafik itu adalah punya riya di dalam dirinya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau mengatakan di dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, kata Imam Ali, lil murai thalathu alamat. Orang yang riya maka dia punya 3 ciri. Dan riya adalah indikasi daripada penyakit nifak yang ada dalam diri seseorang. Ketika seseorang terserang penyakit nifak, maka akan terlahir yang namanya penyakit riya. Dan cirinya yang riya itu ada 3 kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah yanshutu idza kana wahdahu. Kalau ibadah di hadapan orang, ya, kalau ketika dia yaksulu idza kana wahdahu, ketika ibadah di hadapan orang, dia akan malas-malesan. Jadi kalau ibadah di depan orang, ya, dia rajin, tapi kalau sendiri dia malas-malesan. Itu ciri orang yang riya. Ketika dia sholat sendiri, atau dia berzikir, atau dia di hadapan orang dia pakai pakaian yang bagus, dia pakai pakaian yang pengen dilihat mewah, tapi ketika sendiri mohon maaf kadang-kadang sholatnya pakai kaos tangan buntung, kadang sampai kaos segini tuh, ya, belakangnya ada tulisan lagi, ya, by alumni, iya, nama 20, akhirnya sholat ke masjid pakai baju begitu, kan urusannya apa, orang jadi ngabsen. Ini kadang orang ketika ke masjid ibadah kadang pakaiannya dicakep-cakepin, giliran lagi sholat sendiri di rumah pakainya kaos model begitu. Padahal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya Imam Ali bin Abi Thalib bilang yanshutu, ya, dia kalau posisinya ketika di depan orang banyak dia semangat. Wa yaksulu idza kana wahdah, tapi kalau di hadapan, ya, dia sendirian, enggak ada orang yang lihat, dia malas-malesan. Dan ciri yang ketiganya kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang riya itu cenderung yazidu fil amal idza usniya alaih wa yankusu idza dzumma. Kalau dipuji orang ibadahnya dia tambahin lagi. Masya Allah ya, bapak sedekahnya banyak 1 juta. Besok ditambahin tuh 2 juta. Besok ditambahin, dipuji lagi, ditambahin lagi 3 juta. Tapi kalau dia ibadah nggak ada yang puji, justru dihina orang. Yang ada dia kurangin, bahkan dia nggak apa, dia nggak bersedekah lagi, dia nggak beribadah lagi. Hati-hati. Itu salah satu daripada ciri-ciri riya, yang mana riya itu indikasi daripada sifat nifak. Dan bahayanya dia akan pusing setiap kali mau melakukan sesuatu apapun, selalu dia harus rapiin dirinya, mau makan fotonya harus bagus, mau ini harus itu dan lain sebagainya, sehingga dia nggak punya apa, nggak punya kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah. Sholat mesti benar-benar dirapiin, dilihat orang, kenapa? Karena ada yang moto. Mau ngaji dibagus-bagusin suaranya, kenapa? Karena ada yang ngerekam videonya. Betul gak? Ini adalah kerugian yang tanpa kita sadari kita jadi nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang foto, nggak ada yang videoin, ya Allah, kadang-kadang suka asal-asalan. Ibadahnya asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Itu salah satu kerugian yang paling fatal tanpa kita sadari, dan ini menjadi penyakit yang ada di diri manusia di akhir zaman sekarang. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Hijrah. Silakan, akan dijawab oleh Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya diturunkan sebentar. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kalau seandainya nih saya punya teman yang sering berbohong atau boleh dikatakan munafik. Kalau saya menghindar dari dia, apakah saya tidak mengatakan diri saya lebih baik dari dia atau sombong? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai, silakan Kiai. Sangat jelas sekali pertanyaannya Kiai. Baik, apakah kemudian
ada sebuah klaim bahwa kita merasa lebih baik dari dia gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh berada di bi'ah solihah, lingkungan yang baik, karena kita nanti akan mendapatkan energi positif. Termasuk pada saat kita berada, kenapa kemudian ente bikin rumah aljar qobladar, lihat tetangga sebelum ente pilih rumah gitu. Karena sangat mempengaruhi. Maka itu ketika kita tidak mengklaim diri kita bahwa merasa bahwa kita lebih baik dari dia, atau merasa bahwa saya nggak mau deketin dia karena dia orang munafik, itu pun tidak boleh. Karena Hudzaifah bin Yaman itu sahabat Nabi yang paling tahu perihal orang munafik, tapi beliau tidak boleh kemudian memberitahukan bahwa si fulan ini munafik. Dan ini sebagai sebuah usaha aja kan kita bisa ngeliat kalau orang udah suka bohong gitu, ya mendingan jangan ditemenin. Karena apa? Karena engkau akan bahayanya menjadi orang yang pertama korbannya, kedua ntar akan tertular. Karena innal kadhiba babun min abwabin nifaqi. Kedustaan itu adalah sebuah pintu dari pintu-pintu dari kenifakan, kemunafikan. Maka jikalau dalam berbagai hal, kalau engkau tidak merasa paling, maka engkau aman. Yang bahaya merasa soleh, merasa paling baik, itu yang bahaya. Tapi sebagai sebuah usaha, engkau harus mencari orang-orang yang akan membuat dirimu semakin dekat kepada Allah, bersemangat untuk beribadah. Itu adalah sebuah keharusan. Karena kalau engkau suka berkumpul dengan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, kan kalau orang munafik itu disebut dalam Al-Quran, mereka orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan maka Allah tambahkan lagi penyakit pada diri mereka itu. Engkau sudah mendapatkan informasi dari Allah seperti itu, maka kudunya kita harus menghindar. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kau duduk bersama mereka. Karena orang-orang munafik dia tidak pernah berkata sesuai yang sebenarnya. Maka bagi ibu yang menghindar itu tidak menjadi khawatir bahwa berarti saya merasa mendiskreditkan orang, saya merasa paling baik. Bila tidak ada perasaan itu maka tidak mengapa. Yang bahaya adalah engkau menganggap bahwa ini orang pendosa, ini orang perbuat durhaka maksiat. Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kita nggak boleh mengklaim orang kemudian ini calon penduduk neraka. Jangan, itu bukan wilayah ente. Karena boleh jadi di akhir hayatnya dia bertaubat dan husnul khotimah. Yang tidak boleh adalah merendahkan orang lain, betapapun ibadah kesalehan yang kau lakukan. Tetapi kalau ikhtiar kita untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, itu adalah sebuah keharusan. Itu kan ada lagunya, Tombo Ati itu. Ya kan, obat hati itu ada 5. Ya diantaranya adalah ketika engkau berkumpul dengan orang-orang soleh, maka hindari dirimu berada di komunitas orang-orang munafik, karena tidak ada yang akan membahagiakan engkau bila bersama orang munafik. Orang munafik jangan kata buat orang lain, buat dirinya aja dia jahat. Buat dirinya aja dia jahat. Dia membiarkan dirinya dalam kedustaan, pengkhianatan. Makanya kalau dulu orang Belanda tuh waktu penjajahan, kenapa orang-orang yang mengkhianati bangsa kemudian sama Belanda ditembak juga? Lu bangsa lu aja lu khianati, apalagi gua, gitu. Makanya begitu dia udah berkorban mengkhianati negaranya, kemudian begitu sama pemerintah Belanda ditembak lagi tuh. Bangsa lu aja lu khianati, apalagi bangsa penjajah. Maka bahaya. Mudah-mudahan Allah jagai negeri kita dari para pengkhianat, para orang-orang munafik yang mereka mengorbankan orang banyak demi kepentingan dirinya sendiri. Secara singkat Kiai, lantas bagaimanakah menasehati orang munafik? Lantas bagaimanakah menasehati orang munafik? Sekelas Nabi Muhammad SAW, ada tokoh munafik yang tadi saya sampaikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau hatinya sudah dia diberikan penyakit oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, memang rada berat nih. Makanya kita berlindung betul, Nabi sampai berlindung betul dari sifat kemunafikan. Jadi
kita nasihatin ya, kemudian mereka hidayahnya tetap pada Allah gitu. Jadi kita menyampaikan yang hak, bahwa orang munafik ini tempatnya adalah naudzubillah, dia fiddarkil asfali minan nar, di lapisan terbawah. Tapi kalau sudah mereka mempunyai sifat munafik, pada saat mereka kemudian tidak berkumpul bersama orang-orang soleh, rasanya susah dari sembuh kalau Allah tidak berikan hidayah gitu. Karena menarik sekali tadi ayatnya, Allah ada memberikan penyakit, Ditambah ditambah lagi penyakit. Allah yang menyembuhkan, Masya Allah. Terima kasih Kiai, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan